Kakak, ini enak banget. Kelinci kecil, keluar sekarang. Berkelahi makan rotiku, ya? Aku lihat kalian. Keluar. Dasar kelinci kecil. Kalian berani sekali. Kamu jangan pukul adik. Ayah kalian itu. Bahkan harta warisan saja tak bisa dapat. Buatku yang baru saja menikah masuk ke sini. Langsung dikirim ke desa. Hidup sengsara. Kalian bukan anak kandungku. Hari ini biar aku bunuh kalian. Tak ada yang akan tahu. Lihat kalian bisa lari kemana. Singwei mengambil bulu ayam. Hendak memukul Yusi dan Yusi siang. Tapi tersandung kursi dan jatuh pingsan. Uang hidup diberikan pada pria brengsek sudah keterlaluan. Dia malah menyiksa anak-anak. Kau wanita jahat. Aku bukan. Lagi latihan tinju. Ibu tiri, aku tidak akan mencuri makanan lagi. Tolong jangan pukul kami. Wei Xisiang, bangun. Wei Xisiang, bangun. Wei Xisiang. Aku masuk ke dalam novel. Karakter aslinya meracuni. Menikahi Wei Heng. Setelah tiba di desa. Lalu membuat dua anak itu. Mengalami autisme. Tapi setengah tahun kemudian. Wei Heng akan menjadi pemimpin. Keluarga terkuat di Jiangcheng. Saat itu tiba. Aku pasti akan dihabisi oleh Wei Heng. Dikuliti dan dihancurkan. Mayatku dibuang di alam liar. Sekarang merayunya masih belum terlambat, kan? Hai. Apa maksudmu dengan tipu muslihat ini? Kalau mau bertarung, ayo bertarung. Ini ayah. Aku akan menyuruhnya menyelamatkan kita. Berikan ponselnya padaku. Halo sayang. Selamat pagi. Yan Sui. Di mana anakku? Aku terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya. Meski aku merebut keluarga Wei. Anakku justru dirusak oleh ibu tiri yang jahat. Akhirnya seluruh hidupku hancur. Di kehidupan ini. Aku tak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Mereka belum bangun. Ada apa? Bicara saja denganku. Tidak apa-apa. Aku hanya memberitahumu. Aku sudah mentransfer uang untuk kalian. Jaga baik-baik anaknya. Tenang saja. Tuan Sanye, pemegang saham Wei. Sudah lama tidak puas dengan Anda. Status anak di luar nikah. Sekarang ini, kaki patah lagi karena rencana paman. Kalau mereka menculik kakek, dan mentransfer saham ke paman. Mungkin, tidak menguntungkan bagi kita. Bawa dua barang ini. Serahkan pada kakek. Dia pasti akan mencariku. Baik. Di kehidupan ini, aku harus cepat kuasai keluarga Wei. Ayah akan menyelamatkan kalian dalam 3 hari. Lalu bunuh Yan Sui untuk balas dendam. Beri padaku. 100.000. Ini bukan beban. Ini jelas dewa rejeki kecil. Mulai hari ini, kalian mulai sekarang adalah anak kandungku. Tapi, aku ingat pemilik tubuh sebelumnya. Malah memberikan pada pria kedua. Banyak uang pada pria brengsek itu. Tidak boleh. Aku harus kembali. Lapar. Sekarang kita punya uang. Aku ajak kalian makan enak. Adik jangan pergi. Jangan curiga begitu dong. Aku sudah benar-benar berubah. Nanti aku akan baik pada kalian. Xiaobao, kamu lapar ya? Ayo. Ibu ajak kamu beli makanan enak. Dia memanggilku Xiaobao dengan lembut. Apa aku sedang bermimpi?
Ayo pergi. Adik jangan tertipu. Perempuan ini pasti punya niat jahat. Kalau begitu kamu tidak pergi. Nanti aku belikan Xiao Bao sesuatu. Jangan iri ya. Ayo pergi. Aku ikut denganmu. Biar kamu tidak nakali adik. Diam saja apa makan dong. Kita harus tahan tidak bisa. Ayo, makan lebih banyak. Semuanya untuk kalian. Pengkhianat. Cuma dengan sekali makan saja kau sudah dibeli. Aku tidak akan menyerah. Ayam goreng ini. Dibeli dengan uang ayahmu. Kalau kau tidak mau makan, maka aku akan. Penilaian awal. Bos itu orang yang sok jagoan. Keras kepala dan sulit dihadapi. Si bungsu adalah si tukang makan. Penurut dan mudah dibujuk. Aku sudah makan banyak kentang goreng. Tidak memukulku sama sekali. Dia sepertinya benar-benar jadi lebih lembut. Pakaian kalian semua kotor. Sebentar aku ajak kalian belanja. Beberapa set yang bagus. Pura-pura saja. Bukankah itu Yan Sui? Si penjilat ini baru memberiku 100.000. Dari mana dapat uang untuk makan? Apa? Suaminya itu. Sudah transfer uang lagi padanya. Halo. Berani utang ke kasino kami. Kau cari mati ya? 3 hari lagi uangnya tidak ada. Tanganmu putus. Jangan. Ya ya ya. Kakak, saya pasti bayar. Pasti bayar. Ayo. Makanlah ini. Ini enak. Xiaxie. Inilah si brengsek yang menyiksa pemilik tubuh asli. Jelek sekali. Selera pemilik tubuh asli bagaimana sih? Kamu datang tepat waktu. Aku baru saja mau mencarimu. Kamu memang paling mengertiku. Xiaxie. Berikan padaku. Ternyata dia datang untuk memberi pria jahat. Uang. Ternyata masih. Watak sulit diubah. Percuma percaya padanya. Jangan berikan uang ayah. Kepada si jelek ini. Dasar bocah. Siapa yang kau bilang jelek? Bilang kau lelaki parasit. Memalukan minta uang pada wanita. Dasar anak tak tahu sopan santun. Hari ini aku akan menggantikan ibumu. Mendidikmu dengan baik. Berani kau pukul anakku. Berani kau pukul anakku. Kau pikir kau siapa? Yan Sui, kau bilang suka padaku. Jika kau tak beri penjelasan hari ini, seumur hidupku, aku takkan pernah terima kau. Lebih baik kau jangan terima aku. Ngomong-ngomong, hari ini kau pukul anakku. Ganti rugi moral. Aku hitung jadi 10.000 untukmu. Kalung yang kubelikan sebelumnya 30.000. Ditambah ikat pinggang 40.000. Lalu beberapa barang-barang yang berantakan itu. Total 290.000. Aku bulatkan jadi angka genap untukmu. 300.000. Bukan. Cara membulatkan seperti itu, urusanku caraku membulatkan. Bayar utangmu. Itu semua kamu yang dengan sukarela memberikannya padaku. Tidak dikembalikan, ya? Yan Sui, kamu mau apa? Tidak akan ku kembalikan. Aduh sakit. Baiklah, Yan Sui. Semuanya, kemarilah lihat. Si brengsek ini menipu uang ibuku untuk biaya pengobatan. Tidak dikembalikan. Nasibku sungguh malang. Bukan Yan Sui. Kamu ngapain? Kamu gila? Aku minta maaf. Oh, suamiku yang sudah meninggal. Kamu lihatlah hal ini. Benar. Paman, kalau kamu tidak membayar hutang, kami akan mati kelaparan. Dia menipu semua uang kami. Hari ini masih mau menipu uang lagi. Mereka bahkan tidak punya pakaian yang layak. Dasar bajingan kejam. Dia bahkan menipu uang orang. Bukan aku. Dia berjudi menghabiskan harta keluarga sudah cukup. Uang janda pun dia tipu. Kita sekarang laporkan dia ke polisi. Jangan. Kalau ditangkap polisi aku hancur. Baik. Yan Sui, kau kejam sekali. Xing Wei, kau kejam sekali. Hanya tersisa 100.000 ini. Untukmu. Dia tidak hanya tidak memukul kami. Malah mengusir pria jahat itu. Apa dia benar-benar sudah berubah jadi baik? Pasti ada rencana jahat di balik perbuatannya. Dapat kembali 100.000 juga lumayan.
Tuan Tiga, Tuan Tua telah menyerahkan sahamnya pada Anda. Sayangnya, masih belum bisa menjatuhkan. Wei Qian dan Wei yang dua bersaudara. Meski mereka tidak akur, tapi mereka memang tulang yang sulit dikunyah. Jangan terburu-buru. Kamu segera siapkan mobil. Aku akan menjemput anak. Baik, Yan Sui. Ku beri kau hidup 3 hari lebih lama. Kau seharusnya bersyukur. Coba rasakan masakanku. Enak sekali. Ibu, kamu terluka. Sakitkah? Tidak apa-apa. Ibu punya cara. Sebelumnya aku bukan hanya juara sanda, tapi juga ahli pengobatan tradisional. Ibu, ini apa? Ini adalah ramuan herbal. Ditempelkan di luka. Akan menghentikan pendarahan. Ibu hebat sekali. Serba bisa. Mulut Xiaobao manis sekali. Sini. Makan daging ini. Terima kasih, Bu. Dabo, kamu juga coba satu. Dulu kamu tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Sebenarnya apa rencanamu? Aku tahu kamu sekarang tidak percaya padaku. Tapi waktu akan membuktikan. Segalanya untukku. Kak, ibu mengusir pria jahat itu. Dan masak makanan enak. Menurutku kita bisa percaya pada ibu. Xiao Bao pintar sekali. Coba sentuh ini. Ibu menambahkan makanan untukku dan bilang aku anak baik. Aku sangat suka ibu seperti ini. Percaya apa lagi? Dia pasti berpura-pura. Tidak mungkin. Baik, kalau kau percaya padanya, maka mulai sekarang, aku tak akan peduli lagi padamu. Dabo, Xiaobo, makanlah dengan baik. Ibu akan temui kakakmu. Wisau, kamu mau kemana? Si Siang. Ayah. Kamu baik-baik saja. Baik. Perempuan ini. Hanya pinggiran mangkuknya yang ada dagingnya. Pinggiran mangkuk anak-anak bersih. Dia tidak memberi anak-anak makan daging. Kenapa hanya kamu sendiri? Kakakmu mana? Kakak. Kakak kabur karena marah. Apa? Siapa yang suruh kau ambil? Taruh. Mama, aku lapar. Kenapa kau tidak mati kelaparan, anak kecil? Perempuan jahat terkutuk ini. Kakak-kakak, bicaralah baik-baik. 89 batas waktu 3 hari sudah habis. Batas waktu 3 hari sudah habis. Uangnya tidak bisa diambil lagi. Tanganmu jangan diharapkan lagi. Jangan. Ada anjing penjilat yang setiap hari memberiku uang. Sekarang aku akan membawamu mencarinya. Kalau kau berani membohongiku. Itu dia. Bisa menangkapnya. Jadikan dia sandera. Kalian siapa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Kau si kecil. Akhirnya kutangkap kau. Kau berani menggigitku. Aku patahkan kakimu. Hentikan. Hentikan. Ibu. Yan Sui. Kakak, itu dia. Inilah si pengganggu itu. Xiao, kau baik-baik saja? Kamu terluka. Kita pulang untuk diobati. Aku begitu kasar padanya. Dia masih peduli padaku. Ayo kita pergi. Tunggu. Dia berhutang 200.000 ke kasino kita. Kamu yang bayar utangnya. Kalau tidak, Xiao ternyata mau dituntunnya. Ini jelas-jelas merampas. Bagaimana kalau begini? Kita duel 1 lawan 1. Kalau kamu menang, aku berikan padamu. Kalau aku yang menang, siapa yang berutang padamu? Carilah dia untuk bayar. Yan Sui, kamu kira mengalahkanku bisa mengalahkan kakak? Kamu tidak lihat diri sendiri. Seberapa kemampuanmu? Aku takkan karena kamu perempuan, lalu jadi lemah hati. Dan kalau aku menang, kau harus memberiku 300.000. Tidak masalah. Xiao, kau sembunyi di sana. Ibu akan segera selesai.
Tuan Tiga, Nyonya ini saja mengangkat ember sudah susah. Apa kita harus naik membantu? Dia sendiri yang cari mati. Biarkan saja keinginannya terpenuhi. Ibu sangat hebat. Waktu itu sudah usir pria jahat. Kali ini pasti bisa juga. Kakak pasti menang. Silakan, kakak. Semangat. Cewek kecil lumayan jago juga ya. Kesempatan sudah kuberi padamu. Sekarang giliranku. Kakak. Tidak apa-apa, Kak. Ayo lagi. Minggir. Apakah ini masih istri yang kukenal? Gerakannya. Kapan jadi sehebat ini? Bukannya kamu jago sekali? Ayo. Nggak berani. Nggak berani lagi. Lepasin aku. Lepasin. Lepas. Dabo. Lepasin aku. Bai Lishu. Lepas dia. Yan Sui. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan 300.000 padaku. Atau aku akan cekik dia sampai mati. Baik. Aku beri. Aku beri. Hanya saja sekarang. Aku tidak bawa uang sebanyak itu. Bagaimana kalau begini? Kau ikut aku pulang untuk mengambilnya. Kau coba menipuku lagi, ya? Kau yakin aku tidak akan membunuhnya? Jangan. Jangan. Pergi. Pria ini sungguh tampan. Tapi, kenapa wajahnya terasa agak familiar? Ayah. Pak. Dia adalah suamiku. Wei Heng. Bukankah dia seharusnya baru kembali? Setelah setengah tahun lagi. Kenapa pulang lebih awal? Sudah tidak apa-apa, jangan takut. Ayah. Mereka menggangguku. Kalian. Sebenarnya mau apa? Masukkan mereka ke penjara. Lepaskan aku, lepaskan. Aku ini orang dari kasino. Wanita ini berhutang pada kami. Kami menagih hutang, itu wajar. Jangan asal bicara. Yang sebenarnya berhutang adalah Bai Lisu. Semua orang di desa tahu. Kau selalu memukul dan memarahi dua anak itu. Malah cari cara untuk memberi uang kepada Bai Lisu. Utangnya adalah utangmu. Benar. Dia sengaja ingin membunuhku. Banyak sekali orang. Sekarang aku sulit melarikan diri. Bawa dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kau mengkhianati aku. Bahkan menyiksa anakku. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku sudah berubah dan memperbaiki diri. Percaya tidak percaya, tanya saja pada anak-anak. Wanita jahat sepertimu. Bagaimana mungkin bisa berubah? Hari ini dendam lama dan baru. Nyawamu yang akan membayarnya. Habislah. Aku tidak akan menerima. Mati di tempat ini. Ayah. Jangan pukul ibu. Si Siang. Kau panggil dia apa? Ayah. Aku suka ibu ini. Ayah. Wanita ini menyelamatkanku. Lebih baik lupakan saja. Anak baik. Kasih sayangku tidak sia-sia. Aku hanya tidak mau berhutang budi padamu. Kapan mereka? Jadi akrab sekali. Tempat ini tidak aman untuk tinggal lama. Cepat pergi. Itu. Aku bawa anak-anak pulang dulu ya. Ayo, ayo, ayo. Asisten Qin. Cari tahu untukku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingin tahu semua detailnya. Siap. Wei Heng. Kau bisa pulang setengah tahun lebih awal. Andai saja tahu akan masuk ke dalam cerita. Aku tidak akan melompati alur cerita. Saat ini Wei Xixiang memang berpihak padaku. Tapi Wei Si ini sulit ditebak. Kalau dia tahu aku menyiksa anak, dia pasti tidak akan membiarkanku. Mungkin nanti. Kau yang menyiksa anakku. Menyiksamu sampai mati.
Masih terlalu ringan. Tidak boleh. Tidak bisa diam menunggu mati. Yang paling penting sekarang adalah kabur. Ya kabur. Si Siang. Dia sendiri masak makanan enak. Tidak memberi kalian makan. Kenapa kau masih membelanya? Beberapa hari ini dia tidak memukul kita. Malah masak makanan enak untuk kita. Aku tidak suka makan lemak. Dia juga membantuku memilihnya. Aku sudah berubah dan memperbaiki diri. Percaya atau tidak, tanya saja pada anak-anak. Apa dia benar-benar sudah berubah jadi baik? Kamu itu mudah ditipu. Cuma beberapa kali makan langsung dibeli. Sivan, kamu juga suka dia? Aku tidak suka sama sekali. Ayah mengerti. Sebentar kita berkemas. Ke kota Jiang. Meskipun tidak tahu kenapa dia berubah. Tapi untuk saat ini, anak-anak sudah punya ikatan dengannya. Pisahkan mereka dulu. Tunggu sampai anak-anak melupakannya. Baru bertindak juga belum terlambat. Nona Yan mau pergi kemana? Itu loh. Aku mau keluar cari udara segar. Oh ya. Kukira kau sudah tahu. Aku tidak akan membawamu pergi. Berencana diam-diam menyelinap ke mobil. Ikut kami kembali ke Jiangcheng. Menjadi nyonya kaya. Sayangnya. Tidak mungkin. Kau tidak berniat membawaku pergi. Itu terlalu. Terlalu menyedihkan. Aku sudah berkorban untuk keluarga ini. Bukan prestasi tapi jerih payah. Bagaimana bisa kau seperti ini? Ayah jangan usir ibu pergi. Xiao Bao. Jangan salahkan ayahmu. Ibu sendirian. Juga bisa. Ibu pergi. Kalian harus jadi anak baik. Ibu. Kupikir kali ini aku mati. Ternyata malah bebas. Cuma sayang meninggalkan mereka. Tapi, nyawa lebih penting. Ibu. Aku berikan semua makanan enak untuk ibu. Ibu jangan pergi, ya? Si Bowo. Ibu. Hanya pergi main sebentar. Tidak lama lagi pasti pulang. Jangan nangis lagi, ya? Ibu bohong. Ayah. Biarkan perempuan ini. Ikut kita pergi. Nanti adiknya rewel lagi. Sudahlah. Kalau dia mau. Biarkan dia ikut kita naik mobil. Ibu, kita pulang yuk. Bulat yang lembut dan menggemaskan ini. Siapa yang bisa menolak? Bagaimanapun juga, hadapi saja tantangan yang datang. Baik, ayo kita pulang. Tuan Tiga, yang Bapak suruh saya selidiki. Istri. Pesan yang Bapak minta saya selidiki. Sudah ada hasilnya. Nyonya jatuh secara tidak sengaja 3 hari yang lalu. Setelah siuman, tiba-tiba berubah seperti orang lain. Mulai bersikap baik pada para tuan muda. Aku terlahir kembali 3 hari yang lalu. Jangan-jangan dia juga. Kalau begitu, dia pasti tahu. Aku bukan ayah kandung anak-anak itu. Plat nomor A2J45D. Kehidupan sebelumnya. Entah dari mana Yan Sui mengetahuinya. Hal ini. Dan memberitahu mereka. Menyebabkan kondisi Sivan dan Sixiang memburuk. Hingga akhirnya meninggal dalam kesedihan. Jika Yan Sui benar-benar terlahir kembali. Dia adalah bom waktu. Aku tak boleh membiarkannya lolos. Mengapa dia menyuruh anak-anak pergi? Apa dia merasa masih belum puas? Atau memutuskan untuk menyiksaku sampai mati? Menurutmu, bagaimana ukiran pada liontin ini? Ini bukan Ibu Wei Hang. Peninggalan untuknya. Bagus. Gioknya jernih dan murni. Burung bangau itu sangat hidup. Seolah akan terbang keluar. Luar biasa luar biasa. Turun dari mobil.
Kenapa marah lagi? Jangan-jangan pujianku tidak tepat. B2J45D. Dia tidak terlahir kembali. Lalu mengapa perubahan bisa sebesar ini? Cheng Chu. Suruh orang mengawasinya dengan ketat. Jika ada yang tidak beres, segera laporkan padaku. Siap. Baik, Tuan San. Keluarga Seng mengundang Anda menghadiri jamuan makan malam besok. Keluarga Seng, bukankah mereka berada di kota Siang? Katanya. Bersiap memasuki kota Jiangcheng. Ingin mencari mitra kerjasama. Bawahan saya menemukan. Kakek Wei Qian berencana bekerja sama dengan keluarga Seng untuk melawan Anda. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Seng masuk ke Jiangcheng. Terjadi setengah tahun kemudian. Saya juga karena dukungan keluarga Seng. Akhirnya merebut kembali kekuasaan keluarga Wei. Tak disangka di kehidupan kali ini, keluarga Seng juga maju setengah tahun lebih awal. Pindah ke Jiangcheng. Mereka pasti ingin mengandalkan kerjasama. Merebut kembali saham yang kudapat dari kakek. Tidak mungkin. Di kehidupan ini, kerjasama dengan keluarga Seng. Harus kudapatkan. Rumah sebesar ini. Dekorasi sebaik ini. Pantas saja. Kong Rongya. Pemilik asli ini meracuni pria utamanya. Harus menikahi keluarga kaya ini. Dengan kondisi seperti ini ngapain pergi? Lebih baik taktik anak-anaknya. Mungkin saja. Nanti saat tokoh wanita utama asli muncul, Wei Heng bisa melihat aku merawat anak-anaknya. Memberiku kekayaan besar. Membebaskanku. Dengan cara ini. Sisa hidupku. Bukankah kita bisa bersantai? Mari lihat-lihat. Tuan Tiga. Bukankah rencanamu adalah membunuh Nona Yan? Kenapa sekarang malah membawanya kembali? Nona Yan Sue penuh dengan tanda tanya. Masih perlu dia mati lebih lanjut. Awalnya Yan Sue tidak tahu. Aku bukan ayah kandung anak itu. Pasti ada orang yang bermain curang di belakang layar. Sudah memberitahu Yan Sue. Mungkin lebih baik dia tinggal. Bisa mengungkap dalang di balik ini. Oh ya, anak-anak sudah pulang. Sudah waktunya mereka kembali sekolah. Kamu atur saja. Baik. Kamu datang untuk apa? Tentu untuk kalian berdua. Mengantar susu sebelum tidur. Ini. Masing-masing satu gelas. Terima kasih, Ibu. Kalau kau berani meracuninya, ayah tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah tahu kau tidak percaya padaku. Aku sudah siap semuanya. Sudah cukup, kan? Setelah kalian minum, aku akan berikan lagi. Bercerita sebelum tidur. Baiklah, ayo tidur. Hari ini kita akan bercerita tentang Kapten. Wanita ini sepertinya benar-benar berubah. Tapi bisakah aku mempercayainya? Dia tahu segalanya tentangnya. Dari dalam keluar, dari atas ke bawah. Lebih dari siapapun. Aku pergi. Aku pergi. Kau hantu ya? Tengah malam gak tidur. Di sini nakutin orang. Takut banget sama hantu. Kayaknya sering berbuat jahat deh. Siapa yang berbuat jahat? Aku ini orangnya selalu jujur dan terbuka. Lalu beberapa hari ini, kok berubah banget sih?
Manusia itu. Ada perubahan kan wajar aja. Kalau kamu tidak ada urusan, aku. Ganteng banget. Pantas jadi pemeran utama. Kamu narik-narik aku buat apa? Kamu, bangun sekarang. Asisten Qin. Panggilkan dokter untukku. Dia kan juga pemeran utama di buku aslinya. Masa bisa sampai patah kaki? Cuma gara-gara ketiban pantatku. Tidak boleh. Aku harus pergi lihat. Dokter, bagaimana kondisi kaki tuan ketiga? Kaki Sanye memang sudah rapuh. Kini malah terluka parah. Mungkin seumur hidupnya. Hanya bisa dihabiskan di kursi roda. Dokter apa ini? Tidak kompeten. Padahal masih bisa diselamatkan. Nona Yan ini keterlaluan sekali. Sudah tahu kamu terluka. Masih duduk di pangkuanmu. Menurutku dia sengaja ingin menyakitimu. Jangan asal menuduh. Dia suamiku. Bagaimana mungkin aku berniat mencelakainya? Kalau bukan kau yang sengaja. Mana mungkin segitu kebetulannya? Duduk di pangkuan Tuan Tiga. Sekarang Tuan Tiga tak bisa berdiri lagi. Puas hatimu. Hah, omongan tabal kacangan begitu kau percaya? Siapa tabal kacangan? Aku ini dokter tulang. Terbaik seantero negeri. Kaki Tuan Tiga. Sudah tidak ada harapan lagi. Sudah pasti terjadi. Kau pikir kau bisa menyembuhkannya? Tentu saja aku bisa. Beri aku 1 bulan. Aku bisa menyembuhkan kakinya sepenuhnya. Bahkan, dokter terhebat di dunia. Dokter spesialis tulang. Tidak berani menjamin bisa menyembuhkannya. Kau hanya seorang gadis muda. Berani bicara sombong seperti itu. Berani sekali kau bicara seenaknya. Hati-hati, ucapanmu bisa mendatangkan bencana. Aku bisa atau tidak melakukannya. Tidak perlu dipercayai oleh dokter gadungan sepertimu. Kau percaya atau tidak padaku? Sepengetahuanku, kau adalah anak yatim. Sama sekali tidak pernah belajar ilmu pengobatan. Kalau begitu, dia bilang kau tidak bisa mengobati. Hanya karena kakimu tidak bereaksi terhadap rangsangan luar. Tidak ada respons. Siapkan aku 1 set jarum perak. Aku bisa membuat kakimu bergerak lagi. Ini. Hah? Sama sekali tidak boleh. Samye, jangan bicara soal set jarum perak ini. Metode pengobatannya sudah hilang. Kalau ada sedikit kesalahan, mungkin bisa membuatmu lumpuh total. Aku hanya menusuk titik akupuntur. Di betisnya saja. Kau bisa lumpuh total. Sudah kukatakan kau dokter gadungan. Kau masih tak mau mengaku. Ini namanya teliti. Bukan seperti kau yang sembrono. Kau kira Tuan San bisa dikibuli semudah itu? Nona Yan. Berbohong juga harus. Berdasarkan fakta. Hanya dalam 1 bulan bisa membuat Tuan Tiga berdiri lagi. Itu terlalu mustahil kan? Mama sama sekali tidak berbohong. Saat itu Mama sangat hebat. Mama sebelumnya berdarah. Ambil sebatang rumput langsung berhenti. Hanya luka kecil seperti itu. Siapa saja bisa menanganinya. Kondisi ayahmu agak khusus. Kalau pengobatannya tidak berhasil, siapa yang bisa tanggung-tanggung jawab ini? Bagaimanapun juga tidak bisa disembuhkan. Lebih baik mencoba segala cara. Baik, jika kamu tidak bisa melakukannya, bayar dengan nyawamu. Tampaknya dia tidak pernah melepaskan niat untuk membunuhku. Maka aku akan memanfaatkan urusan penyembuhan kakiku untuk bernegosiasi dengannya. Tidak masalah. Jika aku bisa menyembuhkannya, kamu harus mengusir tabib gadungan ini. Mulai sekarang aku jadi dokternya. Baik. Bahkan aku tak bisa menyembuhkan kaki Samyek. Jangan bermimpi. Kau berlutut sekarang. Minta maaf pada Samyek. Samyek masih bisa kasih kau hidup. Kurasa yang harus minta maaf itu kau.
Sam Samyek, bergerak. Aku merasakannya. Ini. Bagaimana mungkin ini? Aku sudah lakukan yang kau janjikan padaku. Chenzu. Silakan. Kapan kau belajar ilmu pengobatan? Dulu aku pernah belajar dari seorang pertapa sakti. Chenzu, kau bawa Xiao Bao pulang istirahat dulu. Ya. Aku ingin berbisnis denganmu. Kalau aku bisa menyembuhkan kakimu. Masalah sebelumnya kita hapus. Dan kau harus melepasku kapan saja. Baik. Kalau begitu, mulai malam ini, aku akan datang untuk akupuntur. Aku tidur dulu. Maaf. Dulu dia mati-matian. Ingin masuk keluarga kaya. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah pikiran? Dabao dan Xiao Bao, cepat turun untuk makan. Coba cicipi masakanku. Coba cicipi. Sarapan penuh kasih yang kubuat sendiri. Enak sekali. Akhirnya aku punya ibu yang menyayangiku. Ibu kalian. Dulu tidak menyayangi kalian. Selama ini kakek yang menyayangi kami. Kakek tidak mengizinkan kami bertemu ibu. Kenapa? Kakek merasa mama tidak punya status. Dulu papa juga hanya bisa bertemu setahun sekali. Kemudian papa mama mengalami kecelakaan mobil. Mama meninggal. Barulah kakek melepaskan kami. Pantas saja mereka begitu mudah. Langsung memaafkanku. Ternyata sejak kecil mereka sudah tidak pernah merasakan kasih sayang ibu. Sudah, jangan sedih lagi. Xiaobo, mari beri ciuman. Dabao mau tidak? Kekanak-kanakan. Aku mau berangkat sekolah. Kak, tunggu aku. Dia seperti orang yang berbeda. Tidak hanya keahlian medisnya luar biasa, tapi juga mau memikirkan anak-anak. Sayang. 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 Coba sarapan yang kubuat untukmu. Lumayan. Tidak ada pengalaman 1-2 tahun. Tidak bisa membuat rasa ini. Tentu saja kemampuan masakku sangat terkenal. Gerakan tangannya luar biasa. Masakannya sempurna. Ilmu pengobatannya tinggi. Selain wajahmu ini, aku tidak menemukan kesamaan antara kamu dan Yansui. Ada sedikit pun kemiripan. Katakan, kamu sebenarnya siapa? Kamu sebenarnya siapa? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku istrimu. Soal masak-memasak. Sebelumnya aku tinggal di desa bersama anak. Kalau tidak bisa masak, sudah lama mati kelaparan. Mungkin memang bakatku sedikit. Soal ilmu bela diri. Itu cuma ilmu jalanan. Benarkah? Justru aku yang salah. Masalah makanan untukmu dan anak membuat kalian menderita. Malam ini aku ada jamuan makan malam. Ambil kartu ini. Ganti baju yang pantas. Terima kasih suamiku. Tenang saja. Aku pasti tidak akan mempermalukanmu. Oh ya. Bolehkah aku bawa anak-anak ikut? Aku agak khawatir meninggalkan mereka di rumah. Dia cukup perhatian pada anak-anak ya. Boleh. Baik. Dia sudah berubah total dari sebelumnya. Mungkinkah ada orang yang berpura-pura menjadi dirinya? Malam ini Wei Yang juga akan hadir. Ini kesempatan bagus untuk mengujinya. Tuan ketiga Seng Jia adalah Nona Seng. Datang ke Jiangcheng untuk urusan bisnis ini. Kehidupan sebelumnya. Bukan hanya orang tua Seng yang telah membantuku. Seng Xinman bahkan pernah menyelamatkanku. Bagaimana dengan wanita itu? Bersama Tuan Muda dan yang lain di sana. Ibu akan memberikannya padamu. Terima kasih, Sayao. Perlu saya panggil Nyonya? Tidak usah. Hanya anak kecil yang makan ini. Kalau kau tidak makan, aku yang makan.
Aku belum pernah lihat rasa seperti ini. Kue-kue ini banyak diproduksi di Xiangcheng. Keluarga Seng adalah keluarga terkemuka pertama di Xiangcheng. Tentu ada yang tidak dimiliki Jiangcheng. Keluarga Seng. Aku ingat pemeran utama wanita di buku ini. Marganya adalah Seng. Apakah pemeran utama wanita muncul lebih awal? Keluarga Seng datang membicarakan kerjasama hari ini. Siapa itu? Nona Seng telah tiba. Dia memang gadis dengan latar belakang istimewa, dan kemampuan luar biasa sebagai pemeran utama wanita. Seng Xinman. Konon kabarnya keluarga Seng. Kali ini mencari mitra kerjasama. Aku Wei Qian mewakili keluarga Wei. Datang untuk menawarkan diri pada keluarga Seng. Tidak tahu apakah Nona Seng mau menerimanya tidak. Keluarga Wei adalah keluarga terkemuka pertama di Jiangcheng. Bisa bekerja sama dengan keluarga Wei. Adalah kehormatan saya. Wei Qian. Sepertinya kamu tidak bisa mewakili keluarga Wei. Jadi hari ini adalah alur cerita. Pertemuan pria dan wanita utama. Pantas disebut pasangan resmi. Sungguh cocok sekali mereka. Wanita utama muncul. Maka hari keberangkatan saya semakin dekat. Sudah tidak jauh lagi. Aku masih berat melepas kedua anak ini. Swear, kau menungguku. Jauh dari ibuku. Itu Paman Wei kedua dan Nyonya ketiga. Sudah lama dengar mereka punya hubungan gelap. Tak kira berani terang-terangan sampai sejauh ini. Benar-benar tidak menghargai Paman ketiga. Nyonya ketiga memang selalu genit. Kau belum pernah dengar? Dia ada di desa. Dia menjalin hubungan dengan seorang penjudi. Samye sudah lama memakai tanduk hijau. Sudah tak terhitung berapa kali. Ternyata dia memang menunggu Wei Yang. Siapa yang menunggumu? Aku datang untuk menunggu. Suamiku tercinta. Kamu takut apa? Lagi pula urusan kita sudah diketahui semua orang. Wei Heng itu cuma pengecut yang tidak berani melawan aku. Selingkuh sudah keterlaluan. Masih kejam pada anak. Bagaimana Sanye bisa membiarkan orang seperti ini tetap di sisinya? Wei Heng pasti tidak percaya pada mereka, dan akan menagih dariku. Ayah. Aku tidak peduli rumor apa yang beredar sebelumnya. Sekarang dia adalah istriku. Siapapun yang berani memfitnahnya, aku tidak akan segan-segan. Kalian berdua, jangan bicara tentang ibuku lagi. Ibu sangat baik pada kami. Kalau anak itu benar dianiaya, mana mungkin dia membela seperti itu? Sepertinya kabar penganiayaan itu cuma rumor. Aku juga percaya. Nyonya ketiga bukan orang seperti itu. Nak, kenapa kamu terluka? Apa kamu dipukul orang? Biar aku bantu obati lukamu. Kok aku merasa si tokoh utama bicaranya begitu manis ya? Nona Seng benar-benar baik hati. Perhatian pada anak-anak. Lagi sukses berkarir. Siapapun yang menikahinya, pasti leluhurnya banyak berkah. Tante ini, sepertinya kita tidak terlalu kenal. Luka ini aku yang buat sendiri. Dokter sudah memberiku obat. Aku yang terlalu ikut campur. Tuan San, aku tunggu di depan. Tak kira kau begitu percaya padaku. Kue ini untukmu. Jangan berpikir macam-macam, aku hanya wanita itu semasa hidupnya mengganggu mataku. Setelah mati, anaknya masih menghalangi jalanku. Nona Seng, kita sudah sepakat untuk bekerja sama. Mendorong kerjasamamu dengan Wei Heng. Tujuan sudah tercapai. Saatnya serahkan proyeknya padaku. Aku menyuruhmu membantuku meraih simpati Wei Heng. Di hadapannya, urusanmu tidak beres. Masih berani minta proyek dariku. Kamu yang nekat cari perhatian. Di depan dua anak kecil.
Apa hubungannya denganku? Kalau kamu berani ingkar janji, jangan salahkan aku kalau kita sama-sama hancur. Berani mengancamku. Kalau bukan karena Wei Heng sangat waspada, aku sulit mendekatinya. Bagaimana mungkin aku mengambil jalan pintas? Bekerja sama dengan orang licik sepertimu. Tunggu sampai aku mengalahkan Wei Heng, baru urus kamu. Boleh kuberikan padamu. Aku akan membuat Wei Heng membenci Yan Sui. Ini mudah saja. Yan Sui dan Wei yang memang sudah punya hubungan. Asal kita tambah sedikit api, pasti berhasil. Kerjasama yang menyenangkan. Kalian sedang apa di sini? Ada proyek penting yang harus dibicarakan. Kalian main di sini saja. Ya. Bagaimana kamu bisa melihat? Seng Xinman tidak beres. Bodoh sekali. Masa kamu tidak lihat? Dia punya niat buruk pada ayah. Aku sudah lama mengetahuinya. Hanya saja aku tidak menyangka kamu. Kamu malah membelaku. Aku hanya lebih membenci wanita jahat itu saja. Kalau kamu tidak berusaha lagi, posisi ibu tiri di keluarga kaya, kamu tidak akan bisa bertahan. Pria dan wanita utama bersama adalah akhir yang pasti. Kamu berkata begitu. Apa sudah memikirkan? Aku jadi ibu tirimu. Aku tidak sama sekali. Kamu mau pergi ya pergi saja. Toh siapapun jadi ibuku sama saja. Aku menyayangi ibu. Jangan pergi, ibu. Ibu yang baik. Tidak pergi. Selamanya tidak akan pergi. Istri ketiga. Tuan ketiga memanggil. Bukankah dia baru saja pergi? Cari aku lagi untuk apa? Istri ketiga. Sebelah sini. Kau yakin Wei Heng ada di dalam sini? Istri ketiga. Silakan masuk. Keluarkan aku. Swear. Malam ini pasti akan kubuat kau bahagia. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Pergi sana. Sialan. Tanganku dan kakiku sama sekali tidak ada tenaga. Sekarang habislah. Kalau begitu sudah disepakati. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan tiga. Nyonya sedang dalam masalah. Sher, kamu sangat antusias. Apa yang terjadi di sini? Istri Tuan 3 Wei dan Tuan 2 Wei sedang asyik bercinta di kamar. Apa? Mereka berani melakukannya di pesta. Melakukan hal memalukan seperti itu. Kalian mungkin salah dengar. Dia membawa anaknya juga. Masa melakukan di depan anaknya? Hal seperti itu. Namanya sampai disebut-sebut. Mana mungkin bohong. Tuan San sangat mempercayainya. Dia malah tak tahu diri dan murahan. Sandi, kamu mau ikut? Masuk untuk bersenang-senang? Tidak. Kini dengan kondisi tubuhmu yang rusak ini, sepertinya sudah tidak bisa lagi. Kaki Samyeku. Aku akan cari orang untuk menyembuhkannya. Dan lagi, aku sama sekali tidak percaya Nyonya Samye akan berselingkuh dengan Tuan Wei kedua. Aku akan membuktikan kesucian Nyonya Samye. Nyonya ketiga. Benar-benar kau. Nyonya ketiga. Benar-benar kau. Aku dan Tuan ketiga begitu mempercayaimu. Tidakkah kau merasa bersalah pada Tuan ketiga? Cepat keluar dan minta maaf pada Tuan ketiga. Wah, ramai sekali di sini. Kenapa kau di sini? Bukankah seharusnya kau
Ibu kau baik-baik saja. Kenapa kalian ada di sini? Kakak khawatir kau celaka. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang khawatir sama perempuan bodoh ini? Anak yang baik sekali. Sungguh anak mama. Ayo kita keluar dulu. Aku mau lihat siapa yang berani mengaturku. Ayo pergi. Mama selalu bersama kita. Kenapa paman bertanya seperti itu? Kenapa kau yakin sekali orang di dalam? Pasti Ibu Tiri dan Wei Yang. Aku. Aku dengar orang-orang di luar. Semuanya bilang begitu. Maaf, aku salah paham sama nyonya ketiga. Kalau begitu, Nona Seng ke depannya harus selidiki lebih jelas dulu. Kalau hanya ikut-ikutan omongan orang, entah akan salah paham. Berapa banyak perempuan baik-baik lagi. Tunggu aku taklukkan Wei Heng. Pasti ku buat kau mati tanpa kuburan. Soal mitra bisnis Nona Seng. Mari kita bicara lain hari. Wei Erye berbuat onar di pesta. Kabarnya begitu menggemparkan. Cepat pergi lihat. Yan Sui, ayo kita pergi. Xiao dan Xisiang. Besok masih harus sekolah. Cepat mandi dan tidur. Jangan-jangan dia mau menghitungiku. Ayah, adik suka mendengarkan. Wanita ini bercerita. Jangan bicara terlalu lama. Nanti adik laki-laki akan menggangguku lagi. Ayah tahu batasnya. Cepat pergi tidur. Ayo pergi, tuan muda. Bahkan si memihaknya. Sihir apa sebenarnya yang dimiliki wanita ini? Kamu ikut. Waktunya minum obat. Aku akan akupuntur untukmu. Tunggu. Sepertinya aku duduk di tempat yang tidak seharusnya. Sungguh memalukan. Maaf. Syukurlah kakimu tidak apa-apa. Aku akan ambilkan obat akupuntur untukmu. Kau dan Wei Yang. Kau sudah lihat sendiri. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Baiklah. Sebelumnya memang ada sedikit masalah. Tapi aku dan dia tidak pernah melampaui batas. Peristiwa malam ini. Pasti ada orang yang menjebakku. Aku tahu. Kalau tidak, selama bertahun-tahun aku bergaul. Mustahil aku tidak bisa melihat hal ini. Lalu siapa yang kau curigai? Wei Qian dan Wei Yang adalah saudara kandung. Tapi mereka sudah lama tidak akur. Mereka juga punya dendam yang dalam padaku. Tapi jika peristiwa ini terbongkar, pihak yang paling diuntungkan adalah Wei Qian. Bahkan jika aku mengatakannya, bahwa aku curiga pada Seng Xinman, Wei Heng mungkin tidak akan percaya. Bisa kulihat. Dia tidak punya perasaan pada Wei Yang. Dia sudah bukan Yan Sui yang dulu. Mungkin aku bisa mencoba mempercayainya. Oh ya, tentang kejadian hari ini. Aku salah menuduhmu. Sungguh jarang mendengar kata-kata ini darimu. Tapi permintaan maafmu ini sepertinya kurang tulus. Lalu apa yang kau inginkan? Aduh, buka ini. Aku. Aduh, ini. Aku. Sungguh memalukan untuk mengatakannya. Terima kasih sayang. Ku umumkan. Suamiku adalah pria paling tampan di dunia. Kau tunggu saja. Aku sekarang akan ambilkan untukmu obat akupuntur. Tusuk lagi selama seminggu. Kakimu akan sembuh. San Ye, Nona Seng bertanya pada Anda. Apakah minggu depan ada waktu untuk bertemu dengan mitra kerja? Baik. Oh ya, beli trending topik untuk Wei Yang. Dan juga, mulai sekarang, tak perlu lagi mengawasi Yan Sui. Ya.
Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang wanita bodoh. Kau mau bercerai dengan ayah? Apa? Aku tidak mau ayah ibu bercerai. Aku sayang ibu. Aku tidak mau ibu pergi. Kalau kau sudah memutuskan pergi, lalu kenapa beberapa hari ini kau begitu baik pada kami? Dari mana kalian dengar semua ini? Aku mau bercerai dengan ayahmu. Lalu kenapa? Begitu menjaga jarak dengan ayah, kamu tidak suka dia? Ayahmu begitu baik, tampan lagi. Aku tentu saja suka. Kalau begitu kamu suka dia, kenapa tidak berusaha lebih keras? Ayah sebentar lagi akan direbut oleh wanita jahat itu. Nanti, kamu bisa lebih berusaha lagi tidak? Akhirnya sudah ditentukan. Aku berusaha lagi juga percuma. Apa maksudmu akhirnya sudah ditentukan? Ayah bilang semuanya tergantung usaha manusia. Baiklah, baiklah. Besok kita berusaha lagi ya. Ayo lanjutkan mendengarkan. Tidak perlu. Hari ini juga bisa. Aku yang atur. Ikut aku. Pelan-pelan. Bantal ibu. Bantal ibu. Ini apa? Biarkan aku bantu. Untuk pijat kaki. Kalau yang ini adalah untuk alas pantatmu. Meningkatkan sirkulasi darah. Baik, mari kita mulai. Santai saja. Kakimu pulih dengan baik. Beberapa hari lagi pasti sembuh total. Sudah, coba berdiri dan jalan beberapa langkah. Kamu, pelan-pelan dong. Kakimu belum benar-benar pulih. Belum sembuh total. Pelan-pelan. Lembut sekali. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Pintu ini. Kenapa pintu ini? Saat genting malah bermasalah. Pasti ulah dua bocah nakal itu. Malam ini kamu tidur di sini saja. Oh, maaf merepotkanmu. Tidak repot. Aku memang harus bekerja. Aku tidak tidur. Tidak menyangka. Wei Yang ternyata cukup berbakat. Kalau kakinya bisa sembuh, pasti sangat kuat dan tegas. Wanita utamanya benar-benar beruntung. Perasaan saat dia ada di samping. Sepertinya juga tidak buruk. Katakanlah, tadi malam, ini ide siapa dari kalian berdua? Bukan urusan kami. Hah, tidak mau bicara ya? Kalau tidak bicara malam ini. Ibu jangan marah dong. Kami hanya tidak ingin ibu meninggalkan kami. Tenang saja. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Di cerita aslinya anak-anaklah yang mendorong perasaan tokoh utama. Orang yang dimanfaatkan. Sebelum pergi, aku harus atur mereka dulu. Oh ya, aku daftarkan kalian les. Coba lihat, kalian mau belajar apa?
Shaman, makasih sudah nemenin aku hari-hari ini. Hubunganku dengan Aheng tegang. Tolong kunjungi dia untukku. Siap. Masalah situa sudah beres. Tinggal 2 anak itu. Wei Heng sangat peduli. 2 anak itu. Lebih baik mulai dari mereka. Aku ingin kau bantu aku. Imbalannya dibanding terakhir kali. Jauh lebih banyak.